Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar mengenai reproduksi aseksual pada hewan. Reproduksi pada hewan dibedakan menjadi dua, yaitu reproduksi secara aseksual atau secara vegetatif dan reproduksi secara seksual atau secara generatif. Reproduksi aseksual ini adalah perkembangbiakan yang tidak didahului dengan peristiwa pembuahan. Jadi individu baru berasal dari bagian tubuh induknya. Biasanya terjadi pada kelompok hewan tingkat rendah, misalnya bakteri dan protozoa. Selain itu juga pada golongan avertebrata atau hewan yang tidak bertulang belakang. Yang termasuk perkembangbiakan secara aseksual ini adalah pembelahan biner atau membelah diri. Jadi dari satu sel nanti akan menjadi dua sel anak yang baru. Misalnya terjadi pada golongan protozoa, yaitu amuba, paramecium, atau euglena. Yang kedua adalah sporulasi atau pembentukan spora. Dimulai dari oosit yang akan membelah menghasilkan sporozoid. Kemudian sporozoid akan membentuk spora. Contohnya pada plasmodium yang bisa menyebabkan penyakit malaria. Yang ketiga adalah tunas. Ini pada bagian tubuh induk nanti akan tumbuh tunas. Kemudian tunas ini akan memisahkan diri dan menjadi individu baru. Contohnya pada hidra dan ubur-ubur. Yang keempat adalah fragmentasi. Pada fragmentasi terjadi dua tahap, yaitu tahap fragmentasi atau tahap pemotongan. Kemudian tahap regenerasi, di mana setiap potongan tubuh nanti akan tumbuh menjadi individu baru yang lengkap. Contohnya pada planaria. Planaria ini merupakan kelompok cacing pipih. Apabila kita memotong tubuh planaria menjadi dua bagian, maka bagian kepala nanti akan tumbuh ekor baru. Sedangkan pada bagian ekor akan tumbuh kepala baru. Maka akan dihasilkan dua buah planaria yang baru. Selanjutnya adalah partenogenesis. Ini pertumbuhan dan perkembangan embrio tanpa proses pembuahan. Terjadi pada lebah, semut, kutu daun, dan kutu air. Kalau pada koloni lebah madu, telur yang dibuahi menjadi lebah betina. Ini bersifat steril. Sedangkan yang tidak dibuahi akan menjadi lebah jantan, bersifat fertil. Lebah jantan ini akan membuahi sel telur yang dihasilkan oleh lebah ratu. Kemudian paidogenesis, ini perkembangbiakan dengan pembentukan larva. Hewan dewasa menghasilkan larva, kemudian membentuk anak larva dalam jumlah yang banyak. Selanjutnya anak larva akan tumbuh menjadi hewan dewasa. Ini contohnya pada cacing hati. Berikutnya adalah metamorfosis. Ini perubahan struktur dan bentuk tubuh dalam perkembangan hewan. Ada metamorfosis tidak sempurna, di mana telur nanti akan menjadi nimfa. Nimfa ini adalah hewan muda yang sama bentuknya dengan hewan dewasa. Kemudian nimfa akan tumbuh menjadi imago atau hewan dewasa. Pada metamorfosis tidak sempurna, tidak ada tahap kepompong atau pupa. Jadi dari telur menjadi nimfa langsung menjadi imago. Contohnya pada kutu dan belalang. Sedangkan pada metamorfosis sempurna, telur akan menjadi larva. Larva ini memiliki struktur yang tidak sama dengan imago. Dan nantinya larva akan tumbuh menjadi kepompong atau pupa. Kepompong akan menjadi imago atau hewan dewasa. Jadi dari telur menjadi larva, kemudian menjadi kepompong atau pupa, dan menjadi imago. Contohnya pada kupu-kupu, lalat, ataupun pada nyamuk.
Untuk metagenesis pada ubur-ubur ini berkembang biak secara generatif sekaligus secara vegetatif. Fase generatifnya ketika ubur-ubur menjadi bentuk medusa. Ini yang melayang-layang di dalam air. Dihasilkan sel gamet, apabila ada pembuahan maka akan terbentuk sigot. Sigot nanti akan membentuk larva, kemudian larva akan menjadi skifistoma atau berubah menjadi bentuk polip. Polip ini bentuknya menetap, jadi tidak melayang-layang seperti medusa tadi. Pada tahap polip, ini adalah fase vegetatif, akan membentuk tunas dan menghasilkan strobila. Maka strobila akan membentuk evira atau medusa-medusa kecil. Kemudian evira akan tumbuh menjadi medusa dewasa. Demikian pembahasan untuk kali ini. Semoga bisa dimengerti. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.